semuanya, melalui video ini kami akan menceritakan bagaimana sih sejarah desain pada masa awal Kristiani. Video ini kami buat sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Desain History Studies, kelas LA 60, jurusan Desain Interior, Universitas Bina Nusantara Malang. Latar belakang. Pada awal sejarah Kristen, gereja-gereja pertama tidak dibangun dengan tujuan menunjukkan kekuasaan atau wilayahnya. Pembangunan gereja dalam skala besar berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Kristen, atau status resmi agama tersebut di wilayah setempat. Gereja-gereja pertama lebih merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen, juga dibangun sebagai tempat persekutuan umat Kristen, antara lain untuk ibadah dan pengajaran agama. Selain itu, katedral dan gereja paroki juga sering digunakan sebagai tempat berkumpul oleh komunitas setempat, seperti pada gambar pertama. Keberadaan gereja juga tidak selalu resmi atau publik karena adanya penganiayaan terhadap umat Kristen pada masa itu, khususnya saat pemerintahan Kaisar Nero, seperti pada gambar seorang wanita yang mati karena memberikan kesaksian atas kepercayaannya. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah Konstantinus Agung menjadi Kaisar Romawi, Edict of Milan pada tahun 313 Masehi, di mana berisi surat keputusan bagi kebebasan gereja untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Situasi umat Kristen mulai berubah dan juga adanya dukungan terhadap pembangunan gereja secara terbuka. Hal ini membuat gelombang pembangunan gereja di seluruh dunia, khususnya di Eropa Barat secara besar-besaran terjadi pada abad ke-11 sampai abad ke-14. Juga ke abad pertengahan dengan berbagai macam gaya arsitektur modern seperti Bizantium sampai ke gaya arsitektur Gotik. Selanjutnya adalah pembagian massa. Basilika. Basilika merupakan bangunan Romawi untuk kegiatan umum. Kegiatannya meliputi pengadilan, perdagangan dengan tata ruangannya tersendiri yang kemudian dipakai juga oleh gereja. Ruang ibadah dibuat menyerupai bahtera yang disebut naos, dan gereja menghadap ke timur sebagai pengharapan kedatangan Mesias. Lalu altar dibuat dari batu dan di dalamnya terdapat makam seorang martir sebagai gambaran kesaksian iman. Selanjutnya adalah Romanesk. Merupakan arsitektur yang berkembang pada tahun 1050 hingga 1200. Ia dilengkapi dengan menara tingginya mencapai 100 meter berata batu, dan ruang dalam besar mampu menampung 1.000 orang, panjangnya mencapai 190 meter. Dan bentuk bangunannya jika dilihat dari atas tampak berbentuk salib dengan sayap. Selanjutnya adalah pembagian masa Gotik. Arsitektur Gotik berkembang dari Prancis sekitar abad 13 hingga 16. Interior gereja dibuat dengan masuknya cahaya matahari secara estetis dengan sebutan struktur diafan yang berarti tembus cahaya. Lalu ciri khas bangunan memiliki konsep yang memberi keleluasan cahaya dalam gedung gereja, dan di sini Allah dipahami hadir di mana saja seperti cahaya. Cahaya dihayati sebagai sifat ilahi. Lalu ciri khas seni atap dengan apsis tengah lingkaran, apsis bertudung di jendela dan pintu mulai dibentuk sehingga mempunyai kuncup yang berbentuk seperti bawang. Dan yang terindah dari sumbangan Gotik terhadap konsep cahaya adalah pemakaian kaca bergambar yang disebut stained glass sebagai pencerahan mistik. Konsep ketuhanan pada masa kekristenan. Menurut agama Kristen, Tuhan diberitakan tidak seperti emas atau perak atau batu yang diukir oleh seni dan dipahat oleh manusia, atau Tuhan yang berdiam di dalam kuil buatan tangan manusia seperti yang ada pada Yunani kuno dan masa lalu. Romawi dibangun untuk melindungi para dewa. Tujuan gereja Kristen didirikan adalah melindungi jemaat yang berkumpul untuk berdoa dan memuji dewa yang tidak terlihat. Pada masa itu masih tidak stabil, sehingga tempat disesuaikan untuk melaksanakan ibadah. Pada tahun 323 Masehi, umat Kristen mulai membangun gereja dengan jenis yang sesuai dengan ritual dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, karakteristik dari masa Bizantium. Ciri khas pada masa ini adalah memiliki kubah yang besar, bangunan yang dibuat bertingkat, dan kubahnya dibentuk dari batu bata, batu, atau beton. Kubah ini merupakan ciri utama dari arsitektur Bizantium. Terdapat struktur pengisi antara dinding datar dan kubah bundar yang disebut dengan pendantif. Masih memiliki kekhasan Romawi dilihat dari tiang dan lengkungan yang digunakan. Jendela dibuat berkelompok untuk menerangi interior. Secara eksternal, bangunan pada masa ini dibiarkan polos apa adanya. Beberapa diberikan hiasan pada fasad bangunan dengan batu dan batu bata bergantian dalam berbagai warna. Secara internal, interior disusun dengan megah menggunakan lapisan marmer dan mozaik yang diaplikasikan pada dinding. Lalu bagaimana sih karakteristik arsitektur Romanes? Pada masa ini menggunakan banyak gaya-gaya pada masa arsitektur Roman, yaitu menggunakan gaya-gaya yang terkesan megah, dengan tiang yang menjulang tinggi dari lantai hingga plafonnya, dan juga banyak menggunakan pengulangan bentuk, yaitu semi-circular arch,
yaitu bentuk setengah lingkaran, biasanya digunakan di atas pintu, di daerah-daerah yang menjadikan pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya, dan sebagainya. Lalu, berikut adalah gambar contoh penerapan semi-circular arch dan tiang-tiang penyangga pada masa arsitektur Romanis. Pada gambar yang terdapat di kanan atas, itu terlihat bahwa bentuk semi-circular arch itu tidak hanya diletakkan pada daerah pintu saja, tetapi pada bagian plafon juga bisa, pada pemisah antar ruangan juga bisa, dan sebagai ornamen-ornamennya. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik arsitektur gotik? Pada gambar sebelah kiri sudah saya lampirkan perbandingan bentuk lengkungan pada masa Romanis dan pada masa Gotik. Pada masa Romanis, itu bentuk lengkungannya adalah full setengah lingkaran. Namun pada masa Gotik terdapat poin, titik, atau runcingan yang menggabungkan antara dua lengkungan yang berbeda. Karakteristik yang menonjol pada masa arsitektur Gotik ini terdapat pada bentuknya yang vertikal ke atas, fokusnya pada ketinggian bangunannya. Lalu terdapat pointed arch, lalu ada kubah rusuk, lalu ada flying buttresses, lalu ada kaca yang besar, dan ornamen yang detail. Gaya gotik membawa tren konstruksi baru yang memungkinkan bangunan dapat mencapai pada ketinggian yang luar biasa. Salah satu inovasinya adalah dari pointed arch tersebut. Penggunaannya dapat menciptakan kekuatan dan stabilitas yang luar biasa. Selain itu, tampilannya yang lebih ringkas dan lebih fokus pada vertikalnya. Selain itu, terdapat gudang berusuk. Ini merupakan adaptasi dari anatomi tubuh manusia, yaitu tulang rusuk, di mana merupakan gabungan dari lengkungan-lengkungan yang disusun secara diagonal dan bekerja sama dengan struktural luar untuk menciptakan kekuatan yang luar biasa. Hal ini untuk melindungi bagian dalamnya, dalam hal ini adalah interiornya. Lalu berikutnya ada flying buttresses. Ini merupakan penopang pengisi yang tersusun dari batu bata atau batu di antara bangunan utama dan bangunan tambahan untuk menciptakan kekuatan secara struktural dan mencegah terjadinya reruntuhan atau ketidakseimbangan dari bangunan tambahan ini. Dekorasi khas pada awal Kristen periode Bizantium antara lain yang pertama, diperkaya dengan hiasan mozaik yang penuh warna baik pada dinding, langit-langit, serta kubah. Warna yang digunakan berdominan warna biru dan emas. Biasanya, gambar mozaik memuat cerita-cerita kekaisaran atau Injil. Kemudian, bangunan Bizantium juga memuat ukiran-ukiran Arab karena perubahan fungsi menjadi masjid. Kolom pada bangunan Bizantium memiliki banyak ornamen, salah satunya terdapat monogram inisial kaisar atau penguasa yang dipahat pada kolom. Kemudian, pada periode Romanes, memiliki hiasan berupa timpanum yang diisi dengan pahatan berisi penggalan dari cerita Injil pada pintu utamanya. Relief yang terdapat pada bangunan mengambil unsur Romawi atau pahlawan Kristen. Bangunan Romanes memiliki susunan geometris yang sederhana dan disertai lukisan dinding yang menggambarkan kisah dari Alkitab. Selanjutnya, periode Gotik. Dekorasi khas yang dimiliki pertama adanya gargoyle dan grotes yang diletakkan di sepanjang atap atau benteng bangunan. Yang kedua, menggunakan kaca patri warna-warni untuk menciptakan efek dramatis. Selanjutnya ada rose window sebagai pemberi kesan estetis dan simbol firman Tuhan dari segi religinya. Yang terakhir dihiasi dengan patung keagamaan seperti santo, malaikat, dan lain sebagainya. Untuk bangunan-bangunannya, contoh yang pertama adalah Basilika di San Clemente. Bangunan ini terletak di Roma, di Italia, dan dibangun pada masa Kristen awal. Bangunan ini adalah basilika kecil yang didedikasikan untuk Paus Clemens I, dan dulunya itu juga merupakan rumah besar Romawi milik Titus Flavius Clemens. Beliau merupakan salah satu senator Romawi pertama yang masuk Kristen. Nah, uniknya lagi, bangunan ini juga digunakan untuk ibadah secara rahasia bagi umat Kristiani karena pada saat itu menjadi Kristen itu adalah hal yang dilarang. Untuk dekorasinya, bangunan ini didekorasi dengan indah dari mozaik abad ke-12 dan pengunjung itu juga dapat melihat banyak lukisan dinding dan pecahan-pecahan mozaik. Untuk contoh yang kedua, ada Gereja Hagia Sophia yang berada di Istanbul, di Turki, dan dibangun pada abad ke-6. Keunikannya pada perpaduan mozaik khas era Bizantium dan kaligrafi dari masa Kesultanan Ottoman. Dan gereja ini juga menggunakan beberapa pilar penyangga dalam bangunan yang diambil dari Efesus dan kuil Artemis. Uniknya lagi, pada tahun 1453, pada masa penaklukan
Ottoman, Hagia Sophia ini berubah fungsi menjadi masjid. Dan pada tahun 1935 diubah lagi fungsinya menjadi museum. Tapi kemarin pada 10 Juli 2020, Pengadilan Administrasi Utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum. Yang terakhir adalah Katedral Laon. Bangunan ini merupakan gereja Katolik Roma yang terletak di Laon, Aisne di Prancis yang dibangun pada abad ke-12 dan 13 pada masa Gotik dan terkenal dengan menaranya yang megah dan arsitektur gotiknya yang indah. Uniknya lagi, bangunan ini denahnya berbentuk salib dan bagian atas pintunya itu terdapat jendela berbentuk lingkaran besar yang terdiri dari mosaik-mosaik kecil. Nah, jendelanya itu disebut dengan jendela mawar atau rose window. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dan juga konfigurasi ruangan pada zaman Bizantin. Contohnya ialah Saint Mark Basilica on Venice. Gereja Bizantium biasanya merupakan ruangan alun-alun yang megah dan besar dan ditutupi dengan kubah dan disokong oleh struktur-struktur kuat seperti pilar-pilar pada sisi lainnya. Pada setiap sisi terbentuk seperti salib Yunani yang dengan narthex dan sisi galeri berbentuk persegi. Pada awal rancangan basilika, Kristen membentuk horizontal yang berarti sudut pandang terpacu pada satu titik dan jemaat akan melihat satu titik berada di tengah dan berbentuk seperti mata jika dilihat dari atasnya. Bentuk fasadnya tinggi seperti menara dengan beberapa gedung mengelilingi pusat tengah bangunan. Karakteristik dan konfigurasi ruang pada era Roman. Baths of Caracalla di Roma, dibangun oleh Kaisar Septimus Severus pada tahun 206 dan selesai pada tahun 217 oleh anaknya Kaisar Caracalla. Ukuran bangunannya sendiri yaitu 230 kali 115 meter dan dapat menampung sampai 1.600 orang. Secara sentral, terdiri dari blok ruang mandi besar dengan halaman, ruang tambahan, dan area yang digunakan untuk latihan dan games. Terdapat juga kolam renang dengan atap terbuka. 3 ruangan bak mandi utama mereka yaitu Frigidarium, ruang air dingin, Tepidarium, ruang air hangat, dan Caldarium, ruang air panas. Selain itu, ada Lanconium, yang menjadi tempat sauna uap panas dari ruang di bawahnya, disebut sebagai teknologi hypocaust. Karakteristik dan konfigurasi ruang pada era Gotik bisa dilihat dari Amiens Cathedral di Prancis. Gereja ini merupakan gereja Gotik terbesar di Prancis. Pembangunannya dimulai sejak tahun 1220 dan selesai pada tahun 1269. Luas area bangunannya yaitu 145 kali 70 meter dengan luasan bangunan 7.700 meter persegi. Konfigurasi ruangan yang ada di gereja ini terbagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari narthex, yaitu bagian dari gereja yang berfungsi sebagai ruang lobi atau aula masuk. Lalu nave, area utama untuk para jemaat ketika beribadat. Lalu transept, sebagai tempat untuk kapel tambahan atau altar-altar, memberikan ruang untuk perayaan sakramen atau peristiwa keagamaan tertentu. Dan ada crossing yang menjadi persimpangan antara transept dan nave, seringkali ditempatkan struktur khusus yang menonjol pada area ini. Dan terakhir yaitu choir, ruang yang ditempati oleh rohaniwan atau paduan suara selama ibadat. Pada zaman Kristen permulaan, karya-karya seni rupa Kristen purba yang masih lestari sampai sekarang dihasilkan tidak lama sesudah kemunculan perdana agama Kristen. Karya seni pahat Kristen tertua ditemukan pada Scorvagus yang diperkirakan berasal dari abad kedua. Sementara karya-karya seni lukis Kristen tertua ditemukan di dinding makam katakombe kota Roma. Lukisan-lukisan tersebut memperlihatkan evolusi penggambaran sosok Yesus, sesuatu proses yang baru rampung pada abad ke-6, yakni abad ketika citraan sosok Yesus yang konvensional mulai ditampilkan lewat seni rupa secara konsisten. Salah satu contoh seni lukis pada abad kedua adalah para bidan memandikan bayi Yesus, mozaik di Biara Daphni, Yunani dari sekitar tahun 1100. Yang selanjutnya adalah zaman Kristen pada abad pertengahan. Sebagian besar karya seni abad kuno yang terlestarikan di Eropa sesudah tumbangnya Kekaisaran Romawi Barat adalah karya-karya seni Kristen. Kesinambungan kepemilikan bangunan gereja adalah faktor utama di balik terkemukaannya karya-karya seni gerejawi dalam jumlah yang lebih besar daripada karya-karya seni sekuler. Sekalipun struktur politik Kekaisaran Romawi Barat
porak-poranda sesudah Romawi didaulat bangsa barbar. Hierarki gereja di kota itu, yang sekarang lazim disebut Gereja Katolik Roma, masih terus memesan dan mendanai pembuatan karya-karya seni agamawi. Pada tahun abad pertengahan, contoh lukisannya adalah perawan dan kanak-kanak, lukisan dinding dari abad keempat di Katakombe Roma. Yang selanjutnya adalah Renaissance dan awal zaman modern. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 menghentikan peringatan mutu karya seni rupa Romawi Timur yang diproduksi sanggar-sanggar perupa kekaisaran di kota itu. Seni rupa Kristen Ortodoks yang disebut seni ikon tanpa membedakan media yang digunakan tetap lestari sampai sekarang. Nyaris tanpa perubahan subjek maupun gaya, Rusia lambat laun menjadi pusat produksi karya seni rupa Kristen Ortodoks yang terkemuka. Contoh pada zaman Renaissance dan awal zaman modern adalah Kristus Pantokrator, mosaik berlanggam Byzantine dari akhir abad ke-13 di Hagia Sophia. Yang terakhir adalah di zaman modern, ketika gagasan tentang seni rupa yang bersifat sekuler, non-sektarian, dan universal muncul di Eropa Barat pada abad ke-19. Karya-karya seni rupa Kristen dari abad kuno dan abad pertengahan mulai dikumpulkan untuk diapresiasi, alih-alih untuk digunakan sebagai sarana ibadah, sementara karya-karya seni rupa Kristen kontemporer dianggap marginal. Ada kalanya para berupa sekuler menggarap tema-tema Kristen, berburu mainet, tetapi jarang ada perupa Kristen yang masuk dalam jajaran perupa terkemuka dalam sejarah seni rupa, misalnya Ronald dan Stanley Spencer. Meskipun demikian, banyak perupa modern seperti Eric, Gilmark, Chagall, Henry Matisse, Jacob Epstein, Elizabeth Frink, dan Graham Sutherland telah menghasilkan karya-karya seni yang terkenal untuk gereja-gereja. Salah satu contoh adalah Kristus Pantokrator, mosaik berlangganan Blizan dari akhir abad ke-13 di Hagia Sophia. Yang pertama ada iron bound chest. Furniture ini berbentuk seperti peti yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Peti ini berfungsi untuk memindahkan barang sekaligus tempat penyimpanan saat bepergian. Yang kedua ada canopy bed. Pada akhir abad pertengahan, terdapat tempat tidur menggunakan kanopi ini sangat populer. Tempat tidur ini terdiri dari kanopi yang menggantung pada langit-langit, headbed, dan tirai. Tirai berfungsi sebagai penghangat dan menjaga privasi antara raja dan pelayan yang tidur di lantai atau sekitar tempat tidur. Yang ketiga ada storage. Furniture ini biasanya terletak pada ruang makan, bagian atas tertutup, sementara bagian bawah digunakan untuk menyimpan peralatan makan. Selain itu, meja ini berfungsi sebagai tempat mencicip makanan sebelum dihidangkan. Yang keempat, table. Meja makan ini terdiri dari dua bagian, yaitu kaki meja dan top table atau papan. Kaki meja ini sangat unik karena berbentuk huruf V maupun A. Pada periode ini, bentuk tempat duduk dapat menggambarkan hierarki atau status sosial yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa ini, terdapat 3 jenis tempat duduk, yaitu chair, stool, dan bench. Yang pertama, chair. Chair merupakan tempat duduk bagi penguasa maupun orang penting dalam masyarakat. Chair memiliki bentuk kotak dengan penekanan garis-garis vertikal serta sandaran punggung tinggi yang menggambarkan status sosial. Yang kedua, curule chair. Terdapat jenis chair lainnya yaitu curule chair. Kursi ini dipengaruhi oleh kursi Romawi klasik, sella curulis. Pada zaman Romawi kuno, kursi ini hanya digunakan oleh para petinggi atau pejabat penting. Yang ketiga, stool atau bench. Kursi yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum bukan disebut kursi, melainkan bangku. Bangku ini hanya memiliki 3 kaki dan biasanya digunakan sebagai tempat duduk pada meja makan.